Nabi Saleh alaihissalam merupakan nabi yang diutus kepada bangsa Samud. Nama Samud berasal dari nama kakek mereka yaitu Samud saudara Judais. Keduanya merupakan anak dari Aksir bin Iram bin Sam bin Nuh. Mereka termasuk ras Arab dari kelompok Al-Aribah yang tinggal di daerah bebatuan antara Hijaz dan Tabuk. Tempat tersebut pernah dilewati oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan menuju perang Tabuk bersama pasukan kaum muslimin. Bangsa Samud hidup setelah bangsa Ad. Sebagaimana bangsa Ad, mereka diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala dalam hal membuat bangunan yang megah berupa istana-istana. Bahkan mereka dapat memahat gunung-gunung untuk mereka jadikan sebagai rumah. Mereka pun diingatkan bahwa mereka adalah kaum yang diutus setelah bangsa Ad. Maksudnya adalah agar mereka ingat untuk tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan bangsa Ad. Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti, yang berkuasa, sesudah kaum Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Surat Al-A'raf ayat 74. Namun dengan segala kelebihan yang mereka miliki, bukan rasa syukur kepada Allah yang mereka lakukan kemudian tunduk beribadah kepadanya semata. Justru kesombongan dan keangkuhan yang mereka tampilkan dan sebagai wujudnya mereka menjadikan berhala sebagai sembahannya. Lalu Allah Ta'ala mengutus salah seorang dari kaum mereka sendiri sebagai nabi, yaitu Nabi Soleh alaihissalam. Nasabnya adalah Soleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Samud bin Atsir bin Iram bin Nuh. Sebagai seorang nabi yang diutus kepada kaumnya, Nabi Soleh langsung berdakwah kepada mereka yaitu menyeru untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Dan kepada Samud, kami utus, saudara mereka Soleh. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat, rahmatnya, lagi memperkenankan, doa hambanya, surat Hud ayat 61. Namun walaupun dengan berbagai pendekatan dan kelembutan budi bahasa yang ditampilkan oleh Nabi Soleh, hal tersebut tidak membuat kaumnya menerima dakwah beliau kecuali sejumlah orang dari kalangan lemah yang menerima dakwahnya. Bahkan penolakan mereka disertai dengan berbagai tuduhan dan omongan yang menyakitkan. Di antaranya mereka berkata, hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Surat Hud ayat 62. Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Surat Asy-Syu'ara ayat 153. Akan tetapi Nabi Soleh menghadapi kerasnya hati kaumnya dengan penuh kesabaran. Dengan sabar dia menjawab bantahan kaumnya terhadap dirinya, meskipun hal tersebut tetap tidak menjadikan kaumnya menjadi beriman kepada Allah Ta'ala. Suatu hari, ketika kaum Samud berkumpul di tempat perkumpulan mereka, datanglah Nabi Soleh sebagaimana biasa, beliau mendakwahi mereka untuk beriman kepada Allah, mengingatkan dan memperingatkan mereka. Namun mereka berkata, dapatkah engkau mengeluarkan seekor onta untuk kami dari batu ini dengan ciri-ciri begini dan begitu? Mereka menyebutkan ciri-cirinya yang banyak, seandainya aku dapat memenuhi permintaan kalian sesuai yang kalian minta. Apakah kalian akan beriman dan membenarkan apa yang aku sampaikan? Kata Nabi Soleh. Ya, jawab mereka. Nabi Soleh memegang janji mereka. Setelah itu, beliau menuju tempat salatnya lalu memohon kepada Tuhannya untuk memenuhi apa yang mereka minta. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan sebongkah batu untuk mereka. Kemudian dari balik batu itu muncul onta besar yang sedang hamil sesuai dengan ciri-ciri yang mereka minta. Kaum Samud terperangah menyaksikan kejadian tersebut dengan mata kepala sendiri. Sebuah kejadian yang sangat luar biasa, pertanda kekuasaan yang agung dan dalil yang nyata akan kekuasaan Allah Ta'ala. Maka banyak di antara mereka yang beriman, namun masih lebih banyak lagi yang tetap dalam kekufurannya dan menentang dakwah Nabi Soleh. Nabi Soleh menyatakan kepada kaumnya bahwa onta tersebut adalah onta Allah, sebagai tanda atau bukti kekuasaannya. Dinisbatkannya onta tersebut kepada Allah sebagai tasyrif dan ta'zim, pemuliaan dan pengagungan, sebagaimana halnya bait, rumah, atau abdun, hamba, yang juga dinisbatkan kepada Allah, Baitullah dan Abdullah. Karena onta itu merupakan mukjizat yang menunjukkan kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi Soleh. Kemudian Nabi Soleh meminta kaumnya untuk membiarkan onta itu hidup di tengah-tengah mereka dan mencari makan di ladang-ladang mereka. Mereka diminta bergantian dengan onta tersebut dalam memanfaatkan air yang terdapat di sumur mereka. Jika hari itu onta itu minum air dari sumur tersebut maka kaumnya baru menggunakannya keesokan harinya. Diriwayatkan bahwa mereka minum susu onta tersebut secukupnya. Soleh menjawab, ini seekor unta betina. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu. Surat Asy-Syu'ara ayat 155. Beliau pun mengancam kaumnya dengan azab yang pedih apabila onta tersebut mereka ganggu atau mereka sakiti. Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah, sebagai mukjizat, yang menunjukkan kebenaran, untukmu, sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Surat Hud ayat 64. Semua ketentuan tersebut merupakan ujian bagi kaum Nabi Soleh meskipun Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Setelah sekian lama waktu berselang, kaum Nabi Soleh berkumpul untuk membicarakan kondisi yang mereka alami terkait dengan onta tersebut. Kesimpulannya, mereka sepakat untuk menyembelih onta tersebut agar mereka terbebas darinya dan dapat kembali bebas menggunakan air seperti sedia kala. Maka, mereka pun menunaikan kesepakatan yang telah diambil.
Onta itu mereka sembelih. Tidak cukup sampai di situ, mereka bahkan menantang Nabi Soleh untuk mendatangkan balasan sesuai apa yang dia janjikan jika dia benar-benar seorang rasul. Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Mereka berkata, "Hai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika, betul, kamu termasuk orang-orang yang diutus, Allah." Surat Al-A'raf ayat 77. Ketentuan Allah terhadap kaum Nabi Soleh segera diberlakukan karena pendustaan dan penentangan mereka terhadap nabinya. Namun sebagai ejekan kepada mereka, Allah memerintahkan Nabi Soleh untuk mempersilahkan mereka bersenang-senang di rumahnya selama 3 hari, mereka membunuh onta itu. Maka Soleh berkata, "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Surat Hud ayat 65.